Hidup kita itu secara durasi itu sementara, pasti ya, limited. Tidak lama kok hidup kita itu. Sudah tidak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas. Atau 200 lah, tidak ada. Orang sudah 70, 80 itu sudah luar biasa. Malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal-meninggal. Oh iya, malah kasihan. Sifatnya berubah. Hidup kita ini karakternya alam di antara yang kita sebut sunatullah tadi berubah. Maka kalau kamu kaku, ritmemu akan kacau. Jangan kaku. Kamu harus luwes. Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah, maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Jadi karakternya hidup ini berubah. Durasinya sementara. Persepsi kita, pemahaman kita, sifatnya abu-abu kalau bahasanya. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus, karena hari ini kamu terbatas. Besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak ngerti sangat banyak hal, ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Kemudian persepsi urusan akal ya, pemahaman. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan yes, kecil jadi besar, setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Usia-usia kalian ini mungkin sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, tidak bisa berkembang lagi, sudah selesai. Kecuali kamu ikut terapi-terapi minum pil apa itu, nambah tinggi 2 cm itu mungkin ya. Sudah tidak bisa, percayalah, sudah habis pertumbuhanmu. Kamu minum susu pertumbuhan tulang sampai berapa, sudah selesai. Usia-usia kita sudah tua. Jadi, dan grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu. Mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Kemudian 5 yang atas tadi kan serba tidak enak. Terus kamu, kalau gitu saya nunggu takdir, keberuntungan. Nah, keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak. Tidak mesti. Di situ ditambahi oleh Markus kemasyhuran. Kemasyhuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Katanya Markus itu juga tidak pasti. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap, dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Katanya Markus, hidup ini bagian fisiknya seperti sungai. Dia berubah semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah.
Sementara jiwa kita, rohani kita, bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perang. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, nah kalau hidup begitu, kebahagiaan terus. Lah kalau gitu apa harus sumpek? Enggak, katanya Markus. Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. Maka hati-hatilah dengan dunia. Ular itu kan halus. Kalau tidak percaya, kamu elus-elus kalau berani. Kenapa kamu takut sama ular? Karena racunnya dapat mematikan. Harusnya kamu kalau takut dekat atau menyentuh ular, seperti itulah sikapmu pada dunia. Biar tidak sembrono. Yang kedua, dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Maksudnya apa? Banyak loh sebelumnya orang yang jatuh cinta sama dunia. Dan orang itu sekarang mati sudah. Maka dunia ini posisinya janda. Jadi orang yang jatuh cinta sama dunia itu sebenarnya kalian sedang jatuh cinta sama janda. Kenapa? Sebelum kamu sudah banyak yang sudah jatuh cinta sama dunia. Dan orangnya sudah banyak juga yang meninggal. Berarti kan kamu dapat bekasnya mereka. Itu pun kamu senangnya setengah mati sama dunia. Jadi dunia itu janda tua yang bungkuk, yang sudah beberapa kali ditinggal mati suaminya. Beberapa kalinya itu bisa jumlahnya ratusan juta itu sudah. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Jadi seperti itu Imam Hasan Al-Basri memahami dunia. Oke, lah terus diapain dunia ini? Dunia adalah negeri tempat beramal. Tapi ada rumusnya. Rumusnya apa? Barang siapa bertemu dengan dunia dengan rasa benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Jadi jangan jatuh cinta sama dunia, zuhudlah. Zuhud itu memandang kecil, memandang tidak terlalu penting. Maka dunia akan kamu dapati banyak manfaatnya. Nanti di quotes yang lain katanya Imam Hasan Al-Basri, dunia itu alat. Maka jadikan dia alat untuk tujuanmu, jangan dibalik. Kamu yang jadi alatnya dunia. Banyak orang yang hari ini terbalik. Dia jadi alatnya dunia. Bukan dunia yang jadi alatnya untuk mendekat pada Allah. Namun barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat pada dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Apapun yang menurutmu bagus, indah di dunia ini, sikapilah dengan zuhud. Anggaplah dia kecil, tidak terlalu penting. Karena kalau kamu jatuh cinta beneran, rindu beneran,
tertambat beneran sama dunia, bersiaplah untuk menanggung segala penderitaan dan resikonya. Apapun itu. Harta itu terlalu sedikit membuatmu gelisah, terlalu banyak membuatmu bingung. Apalagi pasangan, istri, suami, terlalu jelek kamu stres, terlalu cantik kamu ya stres. Kalau terlalu tertambat, susah. Jabatan juga begitu. Pangkat juga begitu. Kedudukan juga begitu. Begitu kamu terlalu terikat ke sana, siap-siaplah menanggung resikonya. Jadi ini pandangannya Imam Hasan Al-Basri tentang dunia. Masih ada lagi. Tidaklah gambaran kehidupan dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir kecuali seperti orang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar bangun. Ini mirip dulu Imam Ghazali yang mengibaratkan jangan-jangan hidup kita ini kayak mimpi. Enggak kok Pak, ini nyata kok Pak. Loh kamu pas mimpi juga begitu, rasanya kayak nyata. Begitu bangun kamu sadar bahwa walah ternyata mimpi. Besok mungkin begitu kamu meninggal, ganti alam kamu baru sadar bahwa oh ternyata dunia yang heboh kemarin itu rasanya hanya kayak mimpi. Yang sejati sekarang di sini, yang kemarin itu hanya permainan. Bisa jadi begitu. Itu kan di Imam Ghazali. Nah, Imam Hasan Al-Basri jauh sebelumnya sudah mengisyaratkan dunia ini kayak orang tidur. Begitu kamu bangun nanti kamu tahu yang sejati. Sekarang sih seolah-olah ini sejati. Sesuatu yang fana, betapapun banyaknya, tidak akan menyamai sesuatu yang bako, betapapun sedikitnya. Waspadalah terhadap negeri yang cepat datang dan pergi, serta penuh tipuan. Ini di antara quotes-nya untuk menunjukkan betapa dunia ini jangan terlalu diberati oleh hatimu. Dunia itu hanya 3 hari saja, kemarin, besok, dan hari ini. Hari kemarin sudah pergi, sudah lewat. Hari besok mungkin kita tidak menjumpai. Wong ya, tidak jelas kita besok masih ada apa enggak. Satu-satunya yang jelas cuma hari ini, jam ini, bahkan detik ini. Ini yang jadi milik kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi maksudnya Imam Hasan Al-Basri, detik yang tadi sudah lewat. Detik yang akan datang kita tidak tahu situasi kita seperti apa. Yang dalam kuasa kita hanya detik ini sebenarnya. Maka jangan sia-siakan waktu, manfaatkan setiap detik hidupmu untuk hal-hal yang berguna. Kalau tidak, detik yang akan datang kamu menyesal. Tadi ngapain aku kok tidur? Tadi ngapain aku kok main HP saja? Tadi ngapain? Karena kamu kelewatan sudah. Kalau sudah tadi ngapain, sudah masa lalu, tidak bisa diubah. Jadi masa depan masih belum jelas, masa lalu sudah tidak bisa diubah, kita hanya menguasai masa kita. Maka nikmatilah hidupmu sekarang, lakukan hal yang tidak membuatmu menyesal di detik yang akan datang. Itu nasihatnya Imam Hasan Al-Basri. Rumusnya bahagia simple. Yang pertama pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiran. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya ngampung-ngampung dikit makan tidak apa-apa lah, utang-utang dikit pasti boleh.
nilai jatuh, malah semester depan bisa diulang. Ya, makalah kok belum jadi-jadi gampang. Google masih sedia banyak referensi. Itu kan lebih simpel. Tergantung pikiranmu. Berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Jadi sekarang nggak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Jadi tergantung pikir. Ada urusanmu berat, apapun beratnya tinggal. Alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok dulu santai. Lu iso bahagia detik itu juga. Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiran. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpah hari ini, Pak. Orang Indonesia itu loh terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Nggak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh. Salahmu dewe kamu menyumpahkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya, bahagia dari pikiran. Yang kedua, kebahagiaan akan lahir, hati-hati jangan dicantelkan pada hal di luar dirimu. Katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer, berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya. Banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda, ndak lama. Besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi, apa kerja, apa kawin, sumpek lagi. Ya kan? Ndak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu ndak pernah seneng full 100%. Selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin ndak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Tidak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan senang. Maka bahagia itu katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja. Tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar. Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga,
jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh, berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau makan, kalau lapar ya makan, haus ya minum, simple, jalan-jalan hidup yang simple, tidak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Tidak usah target macam-macam untuk bahagia di luar diri kamu, nanti akan sumpek sendiri, tidak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrah. Tidak usah pakai semboyan. Pokoknya Pak, saya tidak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29, itu kan banyak yang begitu. Tidak usah lah. Bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja, tidak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Cinta dunia itu dosa besar. Kenapa? Demi Allah, aku tidak takjub terhadap sesuatu seperti takjubku kepada orang yang tidak menganggap cinta dunia sebagai dosa besar. Demi Allah, sesungguhnya cinta kepada dunia adalah termasuk dosa besar. Bukankah semua cabang dosa besar itu disebabkan oleh cinta dunia? Korupsi, perampokan, pembunuhan, semua dosa besar. Sumbernya apa? Cinta dunia. Cinta harta, cinta kenikmatan dunia, cinta sesuatu atau seseorang. Bukankah berhala-berhala disembah, Allah diduharkai karena cinta dunia? Maka seseorang yang tahu tidak akan mengeluh akan kehinaan dunia, tidak akan berlomba mendekatinya, dan tidak akan putus asa karena jauh darinya. Kalau hanya dunia, tidak masalah kita dianggap hina, tidak masalah kita dianggap kalah, tidak masalah kita tidak sukses. Kalau hanya dunia. Itu pesannya Imam Hasan Al-Basri. Kalimat-kalimat semacam ini enak, indah kalau diucapkan. Tapi nanti keluar dari sini koyo biasa nih. Harus sanggup ya. Kayak tadi loh. Kayak orang sedang sakit, terluka. Ya memang agak perih. Puasa sedikit agak lapar. Tapi nanti kita terhindar dari sakit yang lebih panjang. Ada dialog unik dari Imam Hasan Al-Basri dengan muridnya. Satu ketika ada muridnya tanya, wahai Abu Said, karena beliau nama lengkapnya kan Abu Said Hasan bin Abdul Hasan Al-Yasari Al-Basri. Wahai Abu Said, pakaian apa yang engkau sukai? Jawabannya yang paling tebal, yang paling kasar, yang paling buruk di mata manusia. Muridnya protes, bukankah Allah itu maha indah dan menyukai keindahan? Jawabannya Imam Hasan Al-Basri, wahai anakku, kau salah paham. Keindahan di situ bukan itu maksudnya. Andai kata keindahan di sisi Allah itu karena pakaian, tentulah orang-orang lacur itu lebih mulia dari orang baik. Pejabat-pejabat koruptor yang kaya raya itu mobilnya indah, bajunya indah, istrinya indah, indah semua. Apa mereka paling dicintai Allah gara-gara itu? Kan tidak. Keindahan dalam kalimat itu maksudnya apa? Sesungguhnya keindahan yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, berakhlak mulia. Itulah keindahan. Itulah yang disukai oleh Allah. Jadi kalau engkau sedang berjuang menjauhi maksiat, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang menjalankan ketaatan pada Allah, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang mewujudkan akhlak mulia, yang engkau lakukan itu indah. Bukan bajumu, bukan model rambutmu,
bukan selfimu itu. Keindahan itu ada pada akhlakmu. Tuh, kita kemarin kan memahami kalimat ini, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kata Imam Hasan Al-Basri, keindahan di situ bukan keindahan lahiriah, tapi keindahan batiniah. Terus kebenaran itu sifatnya perspektif. Segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Ini nanti belakangan dikembangkan teorinya oleh Immanuel Kant, jadi das Ding an sich namanya. Sesuatu apa adanya dan sesuatu yang sudah dipersepsi, dipahami oleh manusia. Ketika orang ngomong tentang sesuatu yang namanya kebenaran, begitu kebenaran itu diomongkan, dia jadi opini. Opini itu kebenaran versi yang ngomong. Kalian ikut ngaji, terus keluar cerita tentang ngaji ini, itu yang keluar dari penjelasanmu, dari mulutmu, itu adalah opinimu tentang ngaji ini. Kalau opini, yaitu pendapatmu sendiri. Persepsi juga begitu. Kalau engkau melihat sesuatu kebenaran, begitu engkau melihat dan kamu pahami itu, hasil penglihatan dan pemahamanmu itu namanya persepsi sudah. Bukan lagi kebenaran itu sendiri, tapi kebenaran menurutmu. Jadi, segala yang kau dengar adalah opini, segala yang kau lihat adalah perspektif. Sebenar apapun, sebaik apapun yang disampaikan orang atau yang kau lihat, sifatnya sama. Sifatnya opini atau perspektif. Ya, perspektif itu selalu sesuai sudut pandang siapa yang melihat. Ngaji ini penting apa enggak penting? Itu kan sesuai persepsi, perspektif yang melihat. Begitu ada orang cerita, yang dia ceritakan itu ya opini dia tentang apa yang dia ceritakan. Maka semua acara TV, semua yang kamu baca di internet, semua yang ada di Facebook dan Twitter itu sifatnya adalah opini dan perspektif. Makanya kamu tidak harus terlalu mudah terpengaruh. Jadi, iya ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan, tapi begitu bersentuhan dengan manusia, dia akan berubah jadi perspektif. Ketika dia sampaikan, namanya adalah opini. Loh, ini saya ngomong kebenaran loh Pak. Ya, kebenaran versimu. Mungkin orang lain punya perspektif berbeda. Karena karakternya manusia kan memang tergantung perspektifnya. Oke. Ya contohnya banyak. Kalian bisa nyari contoh sendiri lah. Satu masalah itu kamu kalau baca berita kan biasanya terus lihat komentarnya. Coba dilihat. Masalahnya sama, faktanya itu. Tapi komentarnya coba dilihat. Nah, mungkin ada yang pro, ada yang kontra, ada yang iseng, ada yang macam-macam. Berarti apa? Opini dan perspektif. Dan kamu makanya jangan mudah terpengaruh. Wong itu cuma opini, itu cuma perspektif. Sebenar apapun objek yang diomongkan. Teh ini, begitu kamu lihat, itu kan teh menurutmu. Saya yang melihat teh menurutku. Beda. Sama-sama, loh kalau dirasakan kan bisa. Iya coba, saya yang merasakan. Kesimpulannya bisa beda loh sama kalian yang merasakan. Mungkin menurut kalian, wah itu tehnya kelihatannya terlalu manis Pak. Bagi saya, oh ini cukupan. Bagi yang lain, oh itu pahit.
teh yang sama bisa banyak kesimpulan berbeda. Kesimpulanku, kesimpulanmu itu namanya perspektif. Begitu kamu cerita itu namanya opini. Jadi itu loh yang kita sebut kebenaran itu. Kebenaran itu begitu bersenggolan dengan manusia, dia berubah bentuk jadi opini dan perspektif. Oke, terus kalau ini kesiapan mental menghadapi kebenaran. Katanya Markus, kalau seseorang mampu menunjukkan padaku bahwa yang aku pikirkan atau aku lakukan tidak benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena aku hanya kebenaran yang kucari, karena hanya kebenaran yang kucari, yang dengannya tidak akan ada orang akan benar-benar tersakiti. Yang tersakiti adalah mereka yang senantiasa menipu diri dan tidak mau tahu. Jadi, ini sikap pada kebenaran. Tidak banyak orang suka dan siap pada kebenaran. Katanya Markus, saya punya kebenaran, aku meyakini kebenaran tertentu, tapi kalau ada orang lain bisa menunjukkan padaku yang lebih benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena komitmenku hanya pada kebenaran. Bukan pada orang, bukan pada aliran, bukan pada perspektif tertentu, hanya pada kebenaran. Dan ini akan lebih selamat. Hanya pada kebenaran, membela kebenaran, berpihak pada kebenaran, tidak akan menyakiti orang lain, katanya Markus. Kalau ada orang yang tersakiti, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu atau orang yang menipu diri. Orang menipu diri itu dia tahu bahwa ada kebenaran yang lebih benar dibandingkan kebenaran yang dia yakini selama ini, cuma dia tidak mau berubah. Ini orang ini menipu diri. Padahal dia tahu ada yang lebih benar. Ya kalau bukan menipu diri, nama lainnya dia cuek. Tidak mau tahu. Pokoknya kalau sudah ini ya ini. Ini ada hubungannya dengan saya bilang tadi, orang-orang yang kaku. Padahal hidup ini dinamis. Kita manusia terbatas. Oke, sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak, orang itu bikin aku muangkel ya Pak. Salahmu sendiri mau mangkel. Mbok kamu tidak usah mau jengkel, nggak usah mau mangkel kan, tidak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Tidak ada orang bisa menyakitimu, tidak ada orang bisa mencurangimu, nggak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau. Jadi, katanya Markus, raih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu, dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggumu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpi. Ya silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu sumpek, membuatmu sakit, membuatmu merasa tak berdaya, membuatmu merasa lemah. Semuanya pasti tidak real. Semuanya bukan sesuatu yang nyata. Hanya
permainan pikiranmu dalam tanda petik. Nilai jelek, ya nilai jelek itu kan fakta, nilai jelek selesai. Dia tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik, ya diulang saja tanpa harus merasa sakit kan bisa. Diputus pacar Pak, itu sakitnya luar biasa. Ya wis putus, ya putus saja. Lah kok enak, aku yang diputus kok terus aku merasa sakit. Kan double berarti. Kamu mutus aku ya sudah, tapi aku tidak sakit kok. Oh itu lebih gaya. Ya, jadi sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur. Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya. Tidak bisa engkau membuatku sakit hati, itu tidak bisa. Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu. Ada orang maki-maki kamu kayak apapun, kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa. Saya tersinggung loh Pak, lihat salahmu sendiri tersinggung. Kamu tidak tersinggung itu bisa lah, kok milih tersinggung. Itu kamu milih rasa sakit. Nah, itu maunya Markus. Jadi tidak, sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus tak seorang pun dapat kalah, baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki? Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini. Harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu, harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang, tidak kita miliki sekarang. Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya? Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada? Masa lalu itu kan tidak ada, sudah lewat. Masa depan itu nanti belum terjadi. Lah kok kita bisa kalah oleh itu, katanya Markus? Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini. Dia tiba-tiba menyakitiku, Pak. Aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oleh sudah tadi aja. Sudahlah. Nah iya kan? Kan berarti masa lalu itu. Meskipun 1 jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam 5, kan kamu sudah masa laluku gitu kan. Iya. Oke, jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif. Kayak di kalimat terakhir itu, adalah nasib burukku semua ini terjadi padamu. Padaku sebenarnya itu. Kita kan sering mengeluh begitu, aduh nasibku kok jelek ya. Katanya Markus, jangan begitu. Bilang saja nasibku baik, adalah nasib baikku. Di mana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku, tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun, jangan mengeluh. Bersyukurlah bahwa alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menahannya. Nah, itu lebih positif. Jadi, sakitilah aku, injak-injaklah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Alhamdulillah aku. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti, mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti itu. Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit. Maka segalanya akan selesai. Jadi, jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti, tapi untuk dirimu sendiri.
Jangan kamu terima rasa sakit itu, maka kamu tidak akan sakit. Nah, ini rumus yang kedua. Yo, rasanya sih memang berat, tapi lama-lama dilatih mungkin bisa. Orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar, itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami, tanpa harus reaktif karena rasa sakit.